salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Bersama saya, Chandra. Jangan lupa untuk menekan tombol like video ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisah horor kali ini? Langsung saja kita mulai ceritanya. Rena adalah seorang perempuan muda penuh semangat, lulusan terbaik jurusan teknik industri dari universitas. Ia dulu belajar keras demi mewujudkan cita-cita, mendiang ayahnya untuk menjadi insinyur. Namun, setelah wisuda, dunianya runtuh. Ayahnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, meninggalkan ibunya dalam kondisi kritis akibat stres dan rasa kecewa. Sejak itu, Rena harus menahan diri untuk tidak merantau ke kota besar, karena harus merawat ibunya yang sering sakit. Suatu malam, saat sedang merawat ibunya, Rena mendapat kabar tak terduga. Sebuah telepon masuk dari PT Tekstil, sebuah perusahaan tekstil ternama yang menyatakan bahwa Rena telah diterima sebagai manajer marketing dengan gaji awal fantastis, 10 juta rupiah per bulan. Awalnya, Rena curiga ini penipuan, namun setelah konfirmasi lebih lanjut, ternyata ia direkomendasikan oleh kampusnya karena prestasinya. Rena pun menerima pekerjaan itu dengan syarat ia mulai bekerja keesokan harinya. Keesokan paginya, seorang sopir bernama Pak Parno menjemput Rena di rumah. Ia tampak aneh, berbicara pelan, dan memberikan peringatan. Misterius, jangan makan makanan apapun yang ada di dalam pabrik. Rena mengabaikan peringatan tersebut, menganggapnya hanya guyonan atau omong kosong. Saat tiba di pabrik, Rena disambut langsung oleh bosnya, Pak Wayan. Kantornya terletak di lantai 2, jauh dari area produksi. Semua fasilitas tersedia di lantai itu, termasuk kamar mandi. Pak Wayan menjelaskan bahwa Rena akan bekerja di ruangan yang hampir kosong karena baru saja ada restrukturisasi karyawan. Meski agak aneh, Rena tetap bersemangat dan mulai bekerja pada komputer yang disediakan. Setelah beberapa jam bekerja, Rena merasa canggung karena terlalu lama sendirian di atas. Ia memutuskan turun ke lantai produksi untuk menyapa para karyawan. Namun, apa yang dilihatnya membuatnya bergidik ngeri. Di lantai produksi, ia melihat banyak pekerja yang seperti zombie. Tubuh mereka kurus, wajah pucat, dan mata kosong. Ada anak-anak kecil, nenek-nenek renta, bahkan orang-orang tua yang seharusnya sudah pensiun. Di antara mereka ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, ayahnya. "Ayah," bisik Rena, tak percaya. Namun, sebelum ia bisa mendekat, seseorang menarik tangannya dan membawanya kembali ke ruang kerjanya. "Kenapa kamu ke bawah? Apakah kamu tidak mendengar peringatan Pak Parno?" tanya suara misterius. Rena gemetar. "Maaf, saya cuma ingin tahu, kenapa ada anak kecil dan orang tua di pabrik ini? Ini kan melanggar aturan tenaga kerja." Orang itu diam sejenak, lalu berkata pelan, "Mereka bukan pekerja biasa. Mereka adalah korban keserakahan Pak Wayan." Ternyata, PT Tekstil ini memiliki rahasia kelam. Para pekerja yang direkrut selalu menghilang setelah beberapa waktu bekerja di sana. Mereka dipaksa bekerja siang malam tanpa istirahat. Diberi makanan yang dicampur racun halus agar tubuh mereka melemah dan akhirnya menjadi budak kerja. Yang lebih mengejutkan, semua ini dilakukan demi memperkuat roh jahat yang diyakini dapat membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Ayah Rena adalah salah satu korban pertama. Setahun lalu, ia datang ke pabrik ini untuk mencari pekerjaan tambahan, tapi kemudian lenyap tanpa jejak. Kini, Rena sadar bahwa ia juga terjebak dalam situasi yang sama. Pada hari pertamanya bekerja, Pak Wayan membawa nasi bebek untuk Rena. Aromanya menggoda, namun Rena ingat peringatan Pak Parno. Ia menolak makanan itu dengan alasan sedang tidak lapar. Tapi ketika Pak Wayan pergi sebentar untuk menerima telepon penting, Rena melihat sesuatu yang mengerikan di balik kotak makanan itu. Sebuah simbol aneh yang bersinar redup. Simbol itu adalah lambang kontrak hitam antara Pak Wayan dan entitas gaib yang menguasai pabrik. Rena panik. Ia tahu ia harus segera keluar dari tempat itu,
Tapi pintu ruangan terkunci dari luar. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya. Bisikan-bisikan yang memanggil namanya, meminta ia bergabung dengan para pekerja lain di lantai bawah. Rena berhasil melarikan diri dari ruangan, tapi ia dikejar oleh bayangan hitam yang semakin mendekat. Saat ia mencapai pintu utama pabrik, ia mendengar suara Pak Wayan tertawa keras di belakangnya. "Selamat datang di keluarga kami, Mbak Rena," katanya dengan nada dingin. Namun, sebelum bayangan itu menangkapnya, Rena melihat sesosok wanita tua muncul di depan pintu. Wanita itu memegang tongkat kayu dan mengenakan selendang kusam yang berkilauan samar-samar. Ia adalah penjaga rahasia pabrik ini. Seseorang yang dulunya juga menjadi korban, tapi berhasil bertahan karena miliki supranatural. "Sudah cukup, Wayan," bentak wanita tua itu. "Kamu tidak bisa terus mempermainkan nasib orang-orang seperti ini." Bayangan hitam itu berhenti sejenak, lalu mundur perlahan. Suara raungan marah memenuhi udara. Namun tak lama kemudian, suasana kembali tenang. Wanita tua itu menoleh ke arah Rena dengan tatapan lembut. "Cepat, ikuti aku. Kita tidak punya banyak waktu." Wanita tua itu membawa Rena melewati lorong-lorong sempit di dalam pabrik yang tak pernah dilihatnya sebelumnya. Di ujung salah satu lorong, mereka sampai di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi lilin menyala. Di tengah ruangan, ada patung kecil yang tampak seperti simbol perlindungan. "Inilah inti dari semua masalahmu," kata wanita tua itu sambil menunjuk patung tersebut. "Pak Wayan telah menjual jiwanya kepada entitas gelap agar pabrik ini tetap beroperasi tanpa hambatan. Para pekerja yang hilang dijadikan tumbal untuk memperkuat kekuatan entitas itu." Rena terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia ingat wajah ayahnya yang kosong saat melihatnya di lantai produksi. "Lalu, bagaimana dengan ayahku? Apakah dia masih hidup?" Wanita tua itu menghela napas panjang. "Ayahmu masih hidup, tapi jiwanya sudah terikat pada kontrak hitam itu. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus menghancurkan sumber kekuatan entitas ini." Ia menyerahkan sebuah benda kecil berbentuk jarum yang terbuat dari besi tua. "Ini adalah senjata yang bisa digunakan untuk menghancurkan patung tersebut. Tapi hati-hati, begitu kamu melakukannya, kamu akan menjadi target utama entitas itu." Tanpa ragu, Rena mengambil jarum itu. Ia tahu tidak ada pilihan lain. Dengan langkah mantap, ia maju ke arah patung dan menusukkan jarum tepat di tengahnya. Patung itu langsung retak, lalu pecah berkeping-keping. Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan, disusul oleh jeritan melengking yang membuat darah Rena berdesir. Setelah beberapa detik, segalanya kembali sunyi. Ketika Rena membuka mata, ia berada di luar pabrik. Matahari pagi bersinar terang, dan tak ada tanda-tanda aktivitas apapun di dalam gedung tua itu. Wanita tua yang membantunya tadi lenyap tanpa jejak. Rena buru-buru pulang ke rumah, berharap ibunya baik-baik saja. Saat ia membuka pintu, ibunya langsung memeluknya erat. "Rena, kamu kemana saja? Aku khawatir sekali," kata ibunya. Aku baik-baik saja, Bu," jawab Rena. Suaranya bergetar. "Aku hanya bekerja di tempat yang salah." Sebulan kemudian, Rena mendapat kabar bahwa PT Tekstil telah ditutup oleh pemerintah setempat atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi ilegal. Namun, tidak ada bukti fisik tentang para pekerja yang hilang. Hanya Rena yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Suatu hari, saat sedang merapikan barang-barang ayahnya, Rena menemukan sebuah surat di balik lemari tua. Surat itu ditulis tangan oleh ayahnya. Isinya, "Rena, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maafkan aku karena meninggalkanmu dan ibumu. Aku hanya ingin mencari nafkah lebih baik untuk kalian. Tapi ternyata, aku justru terjebak dalam jeratan yang mengerikan. Jika suatu hari kamu mendengar tentang pabrik tekstil ini, jangan pernah mendekatinya. Itu adalah pintu menuju neraka." Air mata Rena jatuh membaca surat itu. Meski ayahnya tak pernah kembali, ia bersyukur karena berhasil membebaskannya dari jeratan entitas jahat itu. Setahun kemudian, Rena mendapatkan pekerjaan impian di sebuah perusahaan besar di kota lain. Ia akhirnya bisa membawa ibunya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang layak, meski trauma tentang pabrik itu masih menghantuinya. Ia berjanji untuk terus melanjutkan hidup dengan penuh rasa syukur. Dan begitulah
cerita horor PT Tekstil ini pun berakhir. Namun, di sudut-sudut pikiran Rena, ia tahu bahwa dunia ini menyimpan banyak misteri yang tak terungkap.